melakukan observasi lapangan ke Gua Kreo Semarang. Tujuannya adalah untuk memahami perilaku dari kera ekor panjang dan memahami kondisi lingkungan yang ada di sana. Yuk ikuti perjalanan kami. Gua Kreo terletak di kawasan Waduk Jatibarang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tempat wisata ini merupakan salah satu destinasi alam sekaligus budaya yang cukup populer di kalangan wisatawan lokal maupun luar daerah. Dikelilingi oleh perbukitan hijau dan hamparan pepohonan yang rindang, kawasan ini menawarkan suasana yang sejuk dan menenangkan. Cocok bagi siapa saja yang ingin beristirahat sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Selain menyajikan pemandangan alam yang asri, Gua Kreo juga terkenal dengan populasi kera ekor panjang atau Macaca fascicularis. Kita sudah sampai di Gua Kreo. Sebelum melakukan observasi, sebaiknya kita melihat peraturan yang ada di sini. Ini dia kera-kera ekor panjang atau Macaca fascicularis yang menjadi ikon di Gua Kreo ini. Mereka itu termasuk hewan omnivora atau pemakan segalanya. Nah, kera ini itu hidup secara berkelompok atau berkoloni. Mereka hidup di interaksi sosial yang kompleks dan biasanya dipimpin oleh jantan dominan. Nah, ini dia guys, salah satu kera ekor panjang atau Macaca fascicularis yang ada di Gua Kreo ini. Di belakangku ini ada Waduk Jatibarang. Waduk Jatibarang berguna bagi kera, pohon, dan masyarakat yang tinggal di sekitar Waduk Jatibarang. Jadi dapat disimpulkan bahwa Waduk Jatibarang ini ekosistemnya masih terjaga dan saling melengkapi. Nah, di sekitar kawasan Waduk Jatibarang terdapat berbagai jenis spesies tumbuhan. Seperti Bidens pilosa yang merupakan tanaman gulma umum, tanaman rambat yang tumbuh subur di pepohonan sekitar, pohon mahoni sebagai tanaman kayu bernilai ekonomis, dan lain sebagainya. Keanekaragaman vegetasi ini tidak hanya memperindah pemandangan, tetapi juga memiliki peran ekologis penting. Sekarang ini kita akan membahas sedikit tentang kombinasi habitat lingkungan di Gua Kreo. Kawasan ini memiliki kombinasi antara perairan dan darat karena kawasan ini berada di area waduk dan perairan batu kapur. Gua Kreo adalah habitat asli dari kera ekor panjang atau Macaca fascicularis. Di sini vegetasinya terbuka dan cukup beragam. Ada banyak berbagai pepohonan yang masih asri dan alami. Di sini juga tidak hanya kera ekor panjang atau Macaca fascicularis, tetapi juga ada berbagai serangga-serangga kecil dan burung-burung kecil. Nah teman-teman, selain ada Gua Kreo, di sini juga ada Gua Landa. Gua Landa ini memiliki ketinggian sekitar 2,5 meter dan kedalaman sekitar 8 meter. Di dalam Gua Landa ini terdapat patung harimau yang dibuat oleh penduduk sekitar.
Kera ekor panjang atau Macaca fascicularis hidup berkelompok dan memiliki hierarki yang jelas. Terdapat hierarki sosial, jantan dominan berperan sebagai pemimpin dan betina memiliki hierarki tersendiri yang lebih stabil. Komunikasinya melalui suara, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh. Karakteristik dari kera ekor panjang yaitu ekornya melebihi panjang tubuhnya, sekitar kurang lebih 65 cm. Memiliki warna bulu coklat keabuan, bagian bawahnya lebih terang. Memiliki wajah yang tidak berbulu dan berwarna merah muda. Biasanya jantan lebih besar daripada betina dan memiliki taring yang lebih panjang. Kera ekor panjang termasuk omnivora, pemakan segalanya. Makanannya berasal dari buah-buahan seperti pisang, mangga, dan pepaya. Juga daun muda, bahkan biji-bijian dan bunga, serta serangga kecil yang mungkin ada di sekitarnya. Begitu pengunjung tiba, kera-kera ekor panjang mulai mendekat dengan penuh rasa ingin tahu. Mereka tampak akrab, bahkan tidak takut dengan kehadiran manusia. Ada kera yang usil mencoba mengambil botol minum, ada pula yang sekedar duduk di dekat pengunjung seolah ingin berfoto. Namun, di balik tingkah menggemaskan mereka, tersimpan kecerdasan dan kepekaan terhadap manusia. Meski terlihat jinak, kera di Gua Kreo tetaplah satwa liar. Momen singkat ini bukan sekedar hiburan. Ini adalah bentuk hubungan alami antara manusia dan satwa yang hidup berdampingan. Selama kita berinteraksi dengan hormat dan penuh kesadaran, harmoni itu akan terus terjaga. Kalau diperhatikan, ada kera yang menggendong anaknya. Itu menunjukkan insting yang kuat antara ibu dan anak kera. Itu adalah salah satu grooming atau membersihkan bulu yang berfungsi penting untuk menjaga kebersihan kera dan juga mempererat kelompok kera itu sendiri. Dalam biologi, perilaku seperti ini perlu dipelajari dalam cabang ekologi, di mana cabang ilmu tersebut mempelajari tentang perilaku hewan yang ada di sekitarnya. Dengan observasi secara langsung seperti ini, kita bisa tahu bagaimana adaptasi perilaku dan juga lingkungan yang saling berkaitan untuk menunjang keberlangsungan hidup suatu spesies. Berdasarkan hasil observasi kita hari ini, dapat disimpulkan bahwa kera ekor panjang atau Macaca fascicularis di Gua Kreo ini mampu beradaptasi dengan baik dengan lingkungan alami dan kedatangan manusia. Lingkungan di sini seperti bebatuan, pepohonan, dan perairan ini sebagai tempat ideal bagi Macaca fascicularis itu. Namun kita tetap saja sebagai pengunjung harus melestarikan, menjaga, dan merawat alam yang ada di sekitar sini agar ekosistem tetap terjaga. Sebagai langkah awal kita sebagai wisatawan untuk menjaga kelestarian ekosistem yang seimbang di daerah dan sekitar Gua Kreo, kita sebagai wisatawan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa membuang sampah pada tempatnya ya. Cukup sekian pembelajaran observasi kita di Gua Kreo hari ini. Jangan lupa Jaga alam, Cintai satwa liar dan terus belajar dari lingkungan sekitar. bye-bye. One is the loneliest number that you'll
the number one.